Ya, karena dari hasil penelusuran saya di berbagai media sosial, ternyata kampung mati ini sudah seringkali dikunjungi oleh kreator-kreator lain sebelumnya. Namun, hanya beliaulah yang benar-benar mengambil tindakan nyata untuk memindahkan satu keluarga ini. Channel ini sengaja dibangun untuk dijadikan sebagai power atau senjata yang bisa menghancurkan. Gaya rambutnya undercut, kulitnya sedikit gelap, dan sorotan matanya yang tajam, menyerupai mata elang. Dengan tampilan yang cukup seram ini, mungkin bisa saja membuat orang lain yang baru pertama kali melihatnya berasumsi, jangan-jangan anak muda ini adalah preman, atau bisa jadi ketua geng preman. Iya, tidak menutup kemungkinan asumsi manusia demikian. Tetapi jangan salah, di balik tampangnya yang seram ini, insya Allah tersimpan berjuta kebaikan di dalam hatinya. Sehingga dimanapun dia melangkahkan kakinya, insya Allah akan menciptakan kebahagiaan di sekitarnya. Ini bukan cerita dongeng atau fiktif belaka, tetapi fakta dan kenyataanlah yang berbicara. Bilang apa dulu nih? Terima kasih. Kurang kompak. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Siapa yang paling banyak, dia yang dapat banyak. Bang Ibra ya? Ya. Bang Ibra atas kenang-kenangannya Explore Indonesia, jejak Bang Ibra. Nanti saya pakai. Siap. Sehingga dari sini saya semakin yakin dan percaya dengan satu pepatah yang mengatakan, jangan menilai orang hanya dari sisi luarnya saja. Yes, pepatah itu 100% benar. Karena justru di masa sekarang ini, tidak sedikit manusia yang tampil rapi, berdasi, terlihat lembut, dan mempunyai tutur kata yang halus. Namun siapa sangka di balik semua itu tersimpan kejahatan yang luar biasa dan bisa menghancurkan masa depan anak bangsa. Seperti para koruptor. Tapi kita lupakan dulu itu, karena di sini kita tidak sedang mengangkat cerita tentang itu. Biarlah KPK yang memberantas semuanya sampai ke akar-akarnya. Tikus-tikus tak kenal kenyang. Rakus, sangatlah rakus. Berlabuh di Pulau Maluku, jangan lupa makan papeda. Selalu ikhlas membantu, siapa lagi kalau bukan jejak Bang Ibra. Oke, kita spill bangunannya. Pria yang berasal dari Maluku Utara ini mempunyai nama lengkap, Ibra Muhammad Soleh. Nama yang sangat indah dan penuh makna. Pertama kali saya mendengar nama dari pemuda ini, saya sangat kagum dan bangga kepada kedua orang tua beliau yang begitu hebat dan sangat cermat dalam memilih nama untuk anak kesayangannya ini. Sehingga anak muda ini benar-benar tumbuh dengan karakter sesuai yang ada pada namanya. Ibra merupakan nama kependekan dari Nabi Ibrahim, yang dimana Nabi Ibrahim mempunyai sifat keteguhan hati dan kesabaran yang tinggi, tetap konsisten dan tidak goyah untuk memperjuangkan suatu kebaikan, tidak mudah menyerah sebelum mencapai tujuan, tetap sabar dan ikhlas walau diterpa ujian apapun. Sementara di dalam bahasa Arab, nama Ibra diartikan sebagai pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Muhammad adalah nama dari Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau sebagai utusan Allah yang membawa rahmat dan cahaya petunjuk untuk keselamatan dunia akhirat bagi semua umat manusia yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat cerdas, jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Jadi berdasarkan beberapa sumber informasi yang
saya dapat bahwa Kampung Mati Setelah sekian bulan saya memantau dan mengamati lewat YouTube cara kerja dari pemuda ini. Dari dua sifat Nabi yang saya sebutkan di atas, saya sudah bisa menyimpulkan kalau sifat Nabi Ibrahim sudah terlihat ada pada pemuda ini. Begitupun sifat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga insya Allah sudah jelas terlihat dimiliki oleh pemuda ini. Kenapa saya katakan sifat Nabi Ibrahim ada pada pemuda ini? Baik, masih sangat jelas diingatan saya mengenai perjuangan beliau ini pada bulan Agustus tahun 2023 lalu, di mana pada saat itu dimulai pembangunan rumah dengan semangat yang menyala-nyala. Menyala beku. Kenapa semangat harus menyala-nyala? Semangat menyala-nyala karena bagaimana caranya supaya satu keluarga yang ada di Kampung Mati ini bisa secepatnya dipindah, agar mereka juga bisa merasakan nikmatnya tidur di dalam rumah tanpa rasa was-was akan bencana longsor dan pergeseran tanah, dan juga supaya anak-anak bisa kembali bersekolah dengan jarak yang dekat dan aman. Namun siapa sangka, seperti judul lagu, tak kusangka tak kuduga, setelah rumah ini hampir selesai dibangun, tiba-tiba ada sedikit miskomunikasi yang terjadi di sini. Lalu, apakah beliau ini meninggalkan pembangunan rumah ini begitu saja di tengah jalan? Oh no! Yes, benar. Beliau tetap melanjutkan pembangunan rumah ini sampai rumah ini benar-benar dipastikan 100% layak untuk dihuni. Airnya sudah nyala, listriknya nyala, atapnya aman dari hujan, keramik sudah terpasang, layak huni. setidaknya alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah berhasil membangun rumah ini secara maksimal. Berangkat dari sanalah akhirnya saya sudah bisa menyimpulkan kalau sifat Nabi Ibrahim dengan keteguhan hatinya dan kesabarannya, dan juga sifat Nabi Muhammad dengan sifat amanahnya, jujur dan dapat dipercaya. Insya Allah sifat-sifat itu sudah dimiliki oleh pemuda ini. Terlepas dari sifat-sifat kebaikan beliau yang saya sebutkan di atas, tentunya perlu kita ingat juga kalau beliau ini hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas dari hilaf dan salah. Apalagi jika secara sengaja dicari-cari kesalahannya. Jangankan beliau ini, sekelas kiai saja jika sengaja dicari-cari kesalahannya, pasti bakal ketemu juga. Apalagi beliau ini yang hanya sebagai konten kreator. Tapi apapun itu, yang jelas rumah ini adalah rumah asli dan sudah selesai dibangun dengan memeras keringat, penuh perjuangan dan keikhlasan. Rumah yang dibangun ini bukan hanya sekedar rumah properti untuk keperluan konten atau keperluan syuting semata. Selesai syuting dibongkar lagi. Bukan, ini rumah asli yang masih tetap berdiri kokoh sampai detik ini. Dan keluarga yang dipindah dari Kampung Mati ke rumah ini bukan keluarga boneka atau keluarga mainan yang pura-pura dipindah hanya untuk keperluan syuting atau konten semata. Selesai syuting dikembalikan lagi ke Kampung Mati. Bukan, dia real keluarga asli yang sudah menempati rumah ini dengan penuh kenyamanan dan kebahagiaan. Alhamdulillah. Kalau kamu mampu, bantulah 100 orang. Kalau tidak mampu, bantulah 50 orang. Kalau bantu 50 orang tidak mampu, bantulah 10 orang. Bantu 10 orang tidak mampu, bantulah 1 orang. Kalau bantu 1 orang masih tidak mampu, minimal jangan bikin susah orang. Jejak Bang Ibra, nama dari sebuah channel YouTube yang mulai dibangun oleh beliau pada awal tahun 2020 silam atau pada saat awal pandemi COVID-19 mewabah masuk ke Indonesia. Channel YouTube ini dibangun dan dirintis oleh beliau dengan penuh perjuangan keras, penuh dengan tantangan, suka dan duka, tidak kenal lelah sehingga bisa membuahkan hasil seperti saat ini. Channel ini sengaja dibangun untuk dijadikan sebagai power atau senjata yang bisa menghancurkan keluh kesah,
tangisan, atau bahkan penderitaan masyarakat yang ada di berbagai pelosok desa yang memang masih kesulitan dan sangat layak untuk diberikan bantuan. Silaturahmi sekalian mau bawakan rezeki buat teteh, nggak banyak teh ya. Ini buat teteh sama abah ya. Ini ada sembako, monggo ditampi. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Setelah kemudian keluh kesah, tangisan, dan penderitaan sudah dihancurkan, barulah kemudian diganti dengan kebahagiaan, canda tawa yang renyah dan penuh dengan sukacita. Dengan support atau dukungan penuh dari para donatur, jejak Bang Ibra kemudian semakin melebarkan sayapnya untuk terbang lebih tinggi lagi, mencari masyarakat yang ada di berbagai pelosok desa, khususnya di Pulau Jawa, yang memang sekiranya dianggap layak untuk diberikan bantuan. Sehingga dimanapun jejak Bang Ibra melangkahkan kakinya, insya Allah beliau akan selalu meninggalkan jejak-jejak kebaikan di tempat tersebut, sesuai dengan nama channel yang dipilih oleh beliau, Jejak Bang Ibra. Pertama kali saya menemukan channel beliau ini saat beliau masih aktif berkelana di wilayah Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Awalnya saya hanya menonton seperti biasa, ya sama seperti saya menonton kreator-kreator lain. Namun ada hal yang berbeda yang saya lihat dari channel beliau ini. Beliau bukan sekedar mengunjungi, mengambil gambar, lalu kemudian pulang. Tetapi beliau juga tidak lupa untuk selalu membagikan sedikit rejeki kepada orang-orang yang ia kunjungi. Tidak hanya sampai di situ, tetapi beliau kerap kali kembali lagi ke tempat yang sama untuk sekedar menanyakan kabar dan berbagi rejeki. Saya kesini mau ngantarin sedikit rejeki buat ibu. Oke. Itulah yang saya lihat pertama kali dan membuat saya yakin kalau beliau ini punya rasa kepedulian yang tinggi. Saya semakin teryakinkan setelah melihat perjuangan beliau di Kampung Mati, Cigerut Kulon, Kuningan, Jawa Barat. Kenapa saya semakin teryakinkan? Karena hanya beliaulah yang benar-benar memperjuangkan satu keluarga ini untuk dipindahkan dari Kampung Mati. Iya, karena dari hasil penelusuran saya di berbagai media sosial, ternyata Kampung Mati ini sudah seringkali dikunjungi oleh kreator-kreator lain sebelumnya. Namun hanya beliaulah yang benar-benar mengambil tindakan nyata untuk memindahkan satu keluarga ini dari Kampung Mati ke Kampung Hidup. Keyakinan saya tidak cukup sampai di situ. Saya masih penasaran siapa sebenarnya beliau ini. Saya kemudian mencoba mencari informasi yang lebih jauh lagi di berbagai media sosial. Dari hasil pencarian saya, akhirnya saya menemukan beberapa caption di media sosial Facebook. Maka dari sini sah sudah keyakinan saya kalau ternyata beliau ini peduli bukan pada saat ia mempunyai channel YouTube saja, tetapi pada dasarnya beliau memang sudah mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap siapapun itu yang memang sekiranya layak untuk dibantu. Berangkat dari sanalah akhirnya saya semakin kagum dan bangga melihat perjuangan anak muda ini. Saya belum pernah mengenal beliau atau bertemu secara langsung, tetapi saya sangat bangga melihat aksi nyata yang dilakukan oleh beliau. Saya tidak bisa membayangkan betapa bangganya kedua orang tua beliau melihat seorang anak laki-laki yang dilahirkan dan dibesarkan dengan penuh rasa cinta, penuh kasih sayang, sehingga kemudian tumbuh dewasa dan bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga memberikan manfaat yang luar biasa kepada orang lain yang ada di sekitarnya.